Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Basic Technique of Immunohistochemistry atau teknik dasar dari imunohistokimia. Slide ini oleh Bapak Purwanto. Adapun tahapan dari imunohistokimia ini, yang pertama ada dewaxing hydration, dari slide-nya kemudian dewaxing hydration, kemudian H2O2-nya close endogenous peroxidasi, kemudian ada antigen retrieval, kemudian ada hasil slide-nya ditambahkan antibodi primer, kemudian ditambahkan antibodi sekunder, dan ditambahkan substrat for color development. Kemudian ada slide-nya dan dibaca di mikroskop untuk dilihat bagaimana morfologinya. Dewaxing atau deparafinisasi yaitu adalah langkah untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Kemudian ada pembilasan. Pembilasan dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. TBS kecuali metode AP atau TBS dengan atau tanpa Twin 20. Kemudian ada antigen retrieval, yaitu pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Kemudian, untuk memulihkan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval. Dengan dua cara, yang pertama pemanasan, dan yang kedua enzim proteolitik. Antigen retrieval yang pertama yaitu pemanasan atau HIER atau Heat Induced Epitope Retrieval. Metode ini adalah metode sederhana dengan memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Kemudian suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan, menggunakan microwave, pressure cooker, water bath, atau autoclave. Metode ini membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi, yaitu misalkan sitrat di pH 6,0, EDTA di pH 8,0, kemudian tris EDTA di pH 9,0, dan tris HCl di pH 10,0. Adapun kekurangan dari HIER atau Heat Induced Epitope Retrieval ini, yaitu perhatian selama dan setelah pemanasan. Kemudian slide-nya tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenisitasnya. Kemudian pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti. Kemudian jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Ya, berikut metode HIER. Kemudian antigen retrieval yang kedua yaitu PIER atau Proteolytic Induced Epitope Retrieval. Metode ini diperkenalkan oleh Huang et al. Pada tahun 1976, Curran and Gregory 1977, dan Mepham et al. Yaitu pada tahun 1979. Enzim yang paling umum digunakan adalah tripsin dan protease. Tapi proteolitik lain seperti chymotrypsin, pronase, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan pada metode ini. Prinsipnya yaitu digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen dapat terbuka. Yang pertama under digestion, yaitu menghasilkan pulasan yang tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Yang kedua over digestion, dapat menghasilkan false positive, high background, dan kerusakan pada jaringan. Dan prosedur ini kurang juga disukai karena harganya yang cukup mahal. Ya, ini adalah metode PIER. Kemudian ada blocking, yaitu ada endogenous peroxidase dan blocking serum Fc receptor. Blocking endogenous peroxidase
Apabila enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi HRP ada di dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen-antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Kemudian dapat menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan, dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Kemudian inkubasi pada hidrogen peroksidase 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Blocking endogenis peroksidase yaitu pemberian H2O2 akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP yaitu ABC, LSAB, dan PAP. Kemudian biotin, vitamin B yang terdapat pada beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Kemudian ada alkalin fosfatase, yaitu enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Nanti aktivitas endogen alkalin fosfatase atau AP dapat diblokir oleh levamisol dan asam asetat 20%. Blocking serum. Reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk membuka atau memblokir reseptor Fc endogen ini digunakan serum normal 25% volume per volume, inkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Kemudian ada antibodi primer. Antibodi primer ini mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contohnya CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Kemudian ada antibodi monoklonal dan poliklonal, dan pabrikan itu biasanya menyediakan dua format, yaitu concentrated atau ready to use. Concentrate datasheet hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan. Namun, pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis, namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Kemudian ada antibodi ready to use. Lebih nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrate. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining yang paling sedikit. Kemudian ada dilusi, yaitu rasio antara antibodi konsentrate terhadap volume total pengenceran yang diinginkan, dan larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Titer dan dilusi, ya ini adalah gambar perbandingan 1:50, kemudian 1:100, 1:200, 1:400, dan 1:800. Semakin tinggi pengencerannya, maka gambarnya semakin agak tidak jelas. Ya, perbandingan yang paling bagus antara titer dan dilusi yaitu 1:50. Gambar sitoplasma terlihat jelas, intinya terlihat jelas, background-nya terlihat jelas. Ya, ini adalah 1:800, warna background sudah pudar, sel yang akan diamati juga kurang jelas. Ya, untuk perbandingan 1:200, ini memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Nah, untuk waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodinya, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi sendiri itu mulai dari 30 sampai 60 menit.
Suhu inkubasinya, reaksi antibodi dan antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chambers harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection systems melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau conjugate adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen sendiri adalah zat yang menyerap cahaya dan dapat menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK adalah horse-radish peroksidase atau HRP dan alkalin fosfatase atau AP. HRP atau horseradish adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan pada HRP atau horseradish peroksidase ini adalah 3-amino-9-etil karbazol atau AEC dan 3,3-diaminobenzidin atau DAB. Berikut adalah karakteristik kromogen pada IHK. Ya, enzim labelnya HRP, kemudian substratnya 3,3-diaminobenzidin, kemudian reporter color-nya brown to black. Kemudian ada alkalin fosfatase, substrat yang digunakan kombinasi of nitro blue, tetrazolium chloride, NBT, dan 5-bromo-4-fluoro-3-indolil fosfat, BCIP. Reporter color-nya black to purple. Kemudian ada glukos oksidase, substratnya nitro blue tetrazolium chloride atau NBT. Kemudian reporter color-nya blue to purple. Kemudian ada beta galaktosidase, substratnya 5-bromo-4-fluoro-3-indol beta D-galactopyranoside atau BCIG or XGAL. Kemudian reporter color-nya blue. Substrat pada IHK ada DAB, substratnya formatnya dry powder, kemudian enzimnya HRP, features-nya dapat diformulasikan, sensitivitasnya medium, dan sinyal color-nya brown. Kemudian ada metal enhanced DAB, formatnya 2 komponen reagent kit, enzimnya HRP, features-nya 5x more sensitif, 5 kali lebih sensitif daripada DAB sendiri, kemudian sensitivitasnya tinggi, dan sinyal color-nya brown to black. Kemudian ada substrat BCIP, formatnya dry powder, enzimnya AP, dapat diformulasikan, sensitivitasnya medium, sinyal color-nya blue to purple. Kemudian ada substrat MBT, formatnya dry powder, enzimnya AP dan glukos oksidase, features-nya non-carcinogenic, kemudian sensitivitasnya medium, dan sinyal color-nya blue to purple. Kemudian ada substrat one-step NBC atau BCIP, formatnya single step atau ready to use. Kemudian enzimnya AP, features-nya low background for high sensitivity, sensitivitasnya tinggi, dan sinyal color-nya black to purple. Kemudian ada one-step NBT atau BCIP plus suppressor. Ini formatnya single step atau ready to use. Enzim yang digunakan AP, features-nya contains levamisole for endogenous peroxidase inhibition. Sensitivitasnya tinggi dan sinyal color-nya black to purple. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring dengan berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan counterstain non-alkoholik hematoxylin seperti Meyers atau Gills. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air seperti aqueous mounting media.
DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring dengan berjalannya waktu. Ya, ini adalah AEC dan ini adalah DAB. Setelah DAB dapat menggunakan permainan organik base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam seperti tembaga atau kobalt ke dalam larutan DAB. DAB sendiri tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi dari DAB. Ya, berikut setup laboratorium imunohistokimia. Alat dan bahan yang digunakan untuk preparasi jaringannya ada frozen paraffin embed tissue, karyo embed media, sukrus 4% PFH, ada mikrotom, glass slide, cover slip, refrigerator, inkubator, silen, dan etanol. Ya, untuk pemeriksaan jaringan itu menggunakan serum BSA, citrate buffer, trace EDTA buffer, dan boiling source. Untuk mendeteksi atau visualization-nya menggunakan primary and secondary antibodies, kemudian ada hematoxylin, citrate atau trace EDTA buffer, DAB solution, dan mikroskop. Tahapan prosedur imunohistokimia metode LSAB, ya, menggunakan detection kit, menggunakan Ultratech CAT UCS 125, antibodi primernya yaitu estrogen reseptor atau IR pada kanker payudara. Step by step Ultratech staining method. Ini adalah deparafinisasi dan rehidrasinya. Kemudian ada blocking peroksidase 10 menit untuk inaktivasi aktivitas endogen peroksidasenya. Kemudian dibilas dengan PBS 2 kali. Ya, di microwave, menggunakan microwave, pressure cooker, atau water bath dengan citrate buffer solution pH-nya 6,0. Kemudian dibilas lagi dengan PBS 4 kali, dan super block to block non-specific staining. Kemudian dibilas lagi dengan PBS 1 kali, dan ditambahkan antibodi primer IR atau PR yang ready to use selama 30-60 menit. Kemudian dibilas lagi dengan PBS 4 kali, dan ditambahkan Ultratech polyvalent antibody selama 10 menit. Dibilas lagi dengan PBS 4 kali, ditambahkan Ultratech HRP conjugated selama 10 menit, dibilas lagi dengan PBS 3 kali, dilanjutkan bilas 1 kali dengan Aquades, ditambahkan DAB chromogen selama 5 menit, dibilas lagi dengan menggunakan Aquades 3 kali, dan di-counterstain dengan Meyers hematoxylin selama 1-2 menit. Dibilas lagi dengan Aquades 3 kali, di-bluing selama 5-10 detik, bilas dengan Aquades 3 kali, dehidrasi, clearing, dan mounting. Berikut adalah gambaran pola hasil pulasan imunohistokimia. Berikut adalah sel membrannya. Ini adalah nuklearnya, cytoplasmic, kemudian infection agents-nya. Ya, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.